Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis, NIM D0222-031. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik. Saya dari kelas Informatika M. Baik, di video kali ini saya akan menggambarkan rangkaian gerbang logika. Dan dimana itu gerbang logika ini terdiri dari 5. Yang pertama itu gerbang logika NOT, AND, OR, NAND, dan NOR. Nah, di video kali ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Logisim. Dan menurut saya Logisim ini agak mudah dipakai untuk menggambarkan rangkaian gerbang logika. Baik, saya akan membuat gerbang logika. Yang pertama itu gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika ini tempatnya itu di bagian sini yang namanya gate. Nah, dia akan muncul gerbang logika. Langsung saja, yang pertama itu gerbang logika NOT. Kita pilih gerbang logika NOT, kita pilih, kemudian kita tempatkan di sini. Nah, di gerbang logika NOT ini dia hanya mempunyai satu inputan dan satu output. Nah, kita akan mengambil inputannya. Inputannya itu dia berada di sebelah sini. Kita klik, kita kembangkan di sini. Kemudian outputnya itu ada berada di sini. Kita klik, kemudian kita kembangkan di sini. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah sebuah gerbang logika NOT. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya dulu dengan cara kita klik project, kemudian kita pilih yang namanya analisis sirkuit, kita klik, kemudian kita pilih yang namanya tabel, kemudian kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke sini, namanya output. Kemudian kita sini saja. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NOT. Kemudian kita akan uji coba. Ketika inputannya itu 0, maka outputnya itu akan 1. Nah, ketika inputnya 0, maka dia akan outputnya 1. Kemudian ketika inputannya 1, maka outputnya itu akan 0. Kita akan uji coba. Ketika kita klik 1, maka outputnya itu adalah 0. Nah, ini adalah sebuah gerbang logika NOT. Kemudian kita pindah yang kedua, yaitu gerbang logika M. Kita pilih saja file, kemudian kita akan buat gerbang logika N. Gerbang logika N ini kita dapat di sini. Kemudian kita klik. Nah, di gerbang logika N ini dia mempunyai 5 inputan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk itu di sini kita akan memakai 2 inputan saja. Cara merubahnya itu kita klik gerbang logikanya, kemudian kita pindah ke sini, kita pilih yang namanya number of input, kita klik, kemudian kita pilih 2 karena kita akan
memakai 2 inputan, otomatis dia akan berubah 1, 2. Kemudian kita akan memasukkan inputannya ini. Kemudian kita klik sini, satu lagi. Kemudian kita pilih outputnya. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah rangkaian gerbang logika AND. Kemudian kita akan uji coba. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya dulu. Kita klik project, kemudian kita klik analisis sirkuit, kemudian kita pilih namanya kabel. Kita copy saja. Nah, kita simpan di netbook. Kita hapus tadi ini. Kemudian kita paste. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika AND. Kemudian kita akan uji coba. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu dari 0. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu adalah 0. Yang kedua, ketika inputannya itu 01, maka hasilnya outputnya itu adalah 0. Kita coba. Ketika inputannya 01, maka outputnya itu adalah 0. Kemudian ketika inputannya itu 10, maka outputnya itu adalah 0. Kita coba. Ketika inputannya itu 10, maka outputnya itu adalah 0. Kemudian ketika inputannya itu 11, maka outputnya itu adalah 1. Kita coba. Ketika inputannya adalah 11, maka outputnya adalah 1. Nah, ini adalah sebuah rangkaian gerbang logika AND. Kemudian kita pindah yang ketiga, yaitu gerbang logika OR. Jadi yang baru lagi. Gerbang logika OR. Kita cari di sini dan juga. Silakan ke sini. Nah, di gerbang logika OR ini juga ada otomatis dia mempunyai 5 inputan. Untuk itu kita akan merubahnya dengan cara kita klik gerbang logikanya, kemudian kita pindah ke sini, kemudian kita pilih yang namanya number of input. Kita klik, kemudian kita pilih 2. Otomatis dia akan mempunyai 2 inputan, dan kita akan inputannya 1, dan inputnya. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah sebuah gerbang logika OR. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya. Kita pilih project. Kemudian kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke output. Kita copy saja ini. Kemudian kita paste. Sana. Kita kembali. 1.
Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika OR. Kemudian kita akan uji coba. Nah, ketika inputannya itu 00, maka dia akan 0. Ketika inputannya adalah 0, 0, maka outputnya itu adalah 0. Ini 00, outputnya adalah 0. Kemudian ketika inputannya itu 01, maka di outputnya itu adalah 1. Coba ketika 01, maka outputnya itu adalah 1. Kemudian ketika inputannya 10, maka outputnya adalah 1. Ketika 10, maka outputnya adalah 1. Dan ketika inputannya itu adalah 11, maka outputnya adalah 1. Coba ketika inputannya itu adalah 1, maka outputnya adalah 1. Nah, ini adalah gerbang logika OR. Kemudian kita pindah yang keempat, yaitu gerbang logika NAND. Lalu kita pindah yang ke sini. Otomatis dia inputannya itu ada 5. Kemudian kita akan ubah cara klik ini. Kemudian kita pilih yang namanya number of input. Kemudian kita pilih dia. Otomatis dia akan berubah 2 inputan. Kemudian kita taruh inputannya ini. Satu. Kemudian ini 2. Inputnya 1. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah suatu gerbang logika NAND. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya dulu. Dengan cara kita pilih project, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih tabel, kemudian kita copy saja, copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika NAND. Kemudian kita akan uji coba. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu adalah 1. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu adalah 1. Nah, kemudian ketika inputannya itu 01, maka outputnya adalah 1. Coba. Ketika inputannya 01, maka outputnya itu adalah 1. Nah, ketika inputannya adalah 10, maka outputnya adalah 1. Coba. 10, maka outputnya itu adalah 1. Nah, kemudian ketika inputannya itu 11, maka outputnya itu adalah 0. Coba. Ketika inputannya adalah 11, maka outputnya adalah 0. Nah, ini adalah suatu gerbang logika NAND. Nah, kemudian kita akan pindah yang kelima, yaitu gerbang logika NOR. Nah, kita pilih gerbang logika NOR, kemudian kita klik. Otomatis dia inputannya itu ada 5. Kemudian kita akan merubahnya, kita klik, kemudian kita pilih yang namanya number of input, kemudian kita pilih 2. Otomatis dia akan berubah menjadi 2 inputan. Nah, kemudian kita akan memberikan formnya. Kemudian satu lagi.
kemudian kita akan memberikan outputnya. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah suatu gerbang logika NOR. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya dulu. Cara kita klik project, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih tabel, kita copy saja. Kemudian kita pindahkan di sini. Masuk saja ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NOR. Kemudian kita akan uji coba. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu adalah 1. Nah, ketika inputannya itu 00, maka outputnya itu adalah 1. Kemudian ketika inputannya itu 01, maka outputnya adalah 0. Kita coba. Ketika inputannya adalah 01, maka outputnya adalah 0. Kemudian ketika inputannya adalah 10, maka outputnya adalah 0. Kita coba. 10, maka outputnya itu adalah 0. Kemudian ketika inputannya itu adalah 11, maka outputnya itu adalah 0. Kita coba. Ketika inputannya itu adalah 11, maka outputnya itu adalah 0. Nah, ini adalah sebuah gerbang logika NOR. Nah, kemudian kita akan menggambarkan satu rangkaian lagi, yaitu rangkaian kombinasional. Nah, di mana rangkaian kombinasional ini mempunyai dua, yaitu half adder dan full adder. Nah, yang pertama saya buat yaitu adalah half adder. Nah, di video kali ini saya sudah membuat rangkaian half addernya, dan kemudian kita akan uji coba. Untuk itu, di half adder ini kita mempunyai dua inputan dan dua output. Nah, di half adder juga ini kita menggunakan dua gerbang logika, yaitu gerbang logika XOR dan gerbang logika AND. Nah, di half adder juga ini dia mempunyai yang namanya output sum dan output carry. Nah, kemudian kita akan uji coba. Kita akan memasukkan inputannya dulu. Ini, taruh ini, kemudian satu lagi. Ini, kemudian outputnya. Satu lagi. Nah, untuk memperjelas lagi, kita inputnya dan outputnya kita akan memberikan label dengan cara kita klik di sini, kemudian kita pindah ke sini, kita memilih yang namanya label. Kita klik di sini, kemudian kita berikan inputan A, kemudian kita berikan di sini inputan B. Nah, outputnya juga itu ada yang namanya sum dan ada yang namanya carry.
Nah, di sini kita akan memberikan output sum label sum enter. Kemudian di sini kita akan berikan namanya query enter. Nah, supaya lebih jelasnya lagi. Kemudian kita akan uji coba. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenaran dulu dengan cara kita klik project, kemudian ini, kemudian tabel. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari half adder. Nah, kita akan uji coba. Itu kita akan copy saja ini, kita copy, kemudian kita masuk di output. Notepad. Nah, kita copy di sini, kita pas dari sini, kita hapus dari ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari half adder. Kemudian kita akan coba. Ketika inputannya itu 00, maka sumnya itu 0 dan carry-nya itu adalah 0. Nah, ketika inputannya itu A0, B0, maka outputnya itu sumnya 0 dan carry-nya 0. Kemudian ketika inputannya A0, B-nya 1, maka outputnya sum adalah 1, carry-nya 0. Kita akan uji coba. Ketika inputan A 0, kemudian inputan B 1, maka sumnya adalah 1, carry-nya adalah 0. Kemudian kita balik. Ketika inputan A 1, inputan B 0, maka sumnya itu 1 dan carry-nya adalah 0. Nah, dan terakhir, ketika inputan A1, B1, maka sumnya 0, carry-nya 1. Kita akan coba. Ketika inputan A-nya 1, B-nya 1, maka sumnya adalah 0 dan carry-nya adalah 1. Nah, ini adalah sebuah rangkaian kombinasional dengan half adder. Kemudian kita pindah yang kedua, yaitu full adder. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian full addernya. Untuk itu kita akan jelaskan sedikit sebelum kita uji coba. Nah, di full adder ini kita menggunakan 3 gerbang logika, yaitu gerbang logika XOR, gerbang logika AND, dan gerbang logika OR. Nah, gerbang logika XOR ini kita mempunyai 3, 1, 2, 3, kemudian AND 1, 2, dan kemudian OR 1. Nah, kemudian kita akan uji coba. Untuk itu kita akan memasukkan inputannya dulu 1, kemudian 1, dan 1. Kemudian kita akan memasukkan outputnya 1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memberikan labelnya ini, input dan outputnya. Untuk itu kita akan melihat tabel kebenarannya dulu.
secara project, kemudian ini, kemudian tabel kebenarannya, kemudian kita copy saja, naikkan ke notepad, copy saja ini, dapat cek. Nah ini adalah sebuah tabel kebenaran dari full adder. Kemudian kita akan uji coba. Begitu kita akan ambilkan labelnya dulu. Ini label ini, label A, enter. Kemudian di sini label B, kemudian di sini label input. Nah kita akan berikan labelnya ini juga. Sum, kemudian ini dari label dari output. Nah di sini carry input, sini carry output. Kemudian kita akan uji coba, kita lihat tabel kebenarannya. Nah ketika inputannya itu A 0, B 0, C 0, maka outputnya itu adalah 0, 0. Kita akan coba. Nah ini dia, ketika inputannya A0, B0, C0, maka outputnya sum itu adalah 0 dan carry-nya adalah 0. Sorry, ini C, dan C input ya, nah C, salah di sini. Ini adalah carry. Kembali ke tabelnya. Nah ketika inputannya adalah 0, B0, C0, maka sumnya itu adalah 0 dan jadinya adalah 0. Kemudian yang kedua, ketika inputannya A0, B0, C1, maka outputnya itu adalah 1, 0. Kita akan uji coba. Ketika inputannya A0, B0, C1, C1, maka sumnya itu 1, carry-nya adalah 0. Ketika B-nya 1, A-nya 0, C-nya 0, maka sumnya adalah 1, carry-nya adalah 0. Kemudian ketika A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, maka sumnya itu 1, carry-nya adalah 0. Nah ketika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka sumnya adalah 1, carry-nya adalah 1. Nah ini ketika inputannya A1, B1, C1, maka sumnya itu 1 dan carry-nya itu adalah 1. Nah kemudian ketika inputannya adalah A1, B1,
C0, maka sumnya adalah 0, carry-nya adalah 1. Kita uji coba. Ketika inputannya A1, B1, C0, maka sumnya adalah 0, carry-nya adalah 1. Sumnya adalah 0, carry-nya adalah 1. Nah, ketika inputannya A1, B0, C1, maka sumnya adalah 0, carry-nya adalah 1. Kita coba. Ketika A1, B0, C1, maka sumnya itu adalah 0, carry-nya adalah 1. Sumnya adalah 0, carry-nya adalah 1. Nah, ini adalah sebuah rangkaian hal full adder. Ini adalah sebuah rangkaian full adder. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya, karena kalian akan melihat video-video selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.